atau sudah ada yang menemui solusi? Saat ini sekarang masih proses. Kalau masuk kemudian nanti ke dalam prosesnya lapor.go.id untuk kemudian nanti di clustering mana kementerian lembaga atau mungkin daerah yang akan kemudian bertugas untuk menyelesaikannya. Oke, Mbak Lulu, persoalan mafia tanah. Banyak mereka yang mengadu bahwa tanah mereka dicaplok, tanah mereka bersengketa dan sebagainya. Saya juga pikir tadi jangan-jangan kantor lapor mafia tanah udah pindah ke kantor Wapres gitu kira-kira. Ini untuk masalah tanah ini misalnya nih. Akan seperti apa solusinya? Jangan sampai kemudian, ya tadi disebutkan kanalnya sudah ada kan di Kementerian Lembaga, tapi apakah ini akan membawa solusi bagi mereka yang menunggu-nunggu itu? Selain masalah tanah, juga ada masalah pendidikan, Betul. juga ada masalah kesehatan, ada juga masalah-masalah penipuan online dan sebagainya. Ini masuk ke dalam sini. Tentunya masing-masing nanti akan di-clustering, dimasukkan ke dalam kementerian lembaga yang berwenang menghadapi hal itu, mengatasi hal tersebut. Dalam kaitan dengan kasus tanah tentunya akan masuk ke dalam kanal ATN BPN. Nah, yang paling penting adalah bagaimana proses penyelesaiannya. Tentu bisa dikatakan namanya konflik tanah tidak semua bisa dimenangkan. Pastinya ada proses seperti itu. Namun keadilan yang sebesar-besarnya ingin diberikan. Ini adalah satu program sebenarnya untuk memastikan adalah no wrong door policy. Masyarakat ingin mengadukan sesuatu, tapi masyarakat tidak tahu ini mengadukan ini kemana. Jadi tidak ada wrong door, tidak ada pintu yang salah. Ada satu pintu utama yang bisa kemudian dimaksimalkan, dan kemudian itu nanti akan disalurkan kepada pihak-pihak. Dan lagi-lagi di sana ada pengawasannya. Apakah ini sudah diselesaikan atau tidak. Jadi lagi-lagi berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, mengenai mekanisme menampung aduan itu, selain datang onsite ke Setwapres, apakah kemudian juga ini dibuka melalui layanan-layanan online? Mbak Lulu, ini kaitannya dengan warga-warga yang datang dari luar kota. Saya ketemu tadi dengan warga yang datang dari Kalimantan, datang dari Sumatera, datang dari Jogja, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin hampir seluruh warga yang punya masalah di Republik ini datang jauh-jauh ke kantor Wapres hanya untuk menemukan solusi atas persoalan mereka. Pun demikian, sesungguhnya mereka bisa mengakses ataupun bisa menyampaikan aduan itu lewat online atau ada mekanisme aplikasi dan sebagainya yang sudah disiapkan. Di dalam sistem SP4N Lapor, yang singkatannya adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor. Nah, di dalam sistem ini sudah terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga dan juga 493 pemerintah daerah. Artinya masyarakat bisa mengakses secara online dimanapun dan kemudian akan disalurkan dan diselesaikan langsung kepada pemerintah daerah. Jadi ini merupakan sebuah praktek baik sebenarnya agar solusi-solusi yang di daerah pun juga kemudian bisa dilihat begitu dari pusat apakah benar-benar sudah diselesaikan atau belum. Ini mengenai adanya hutan pengamat kebijakan atau ahli-ahli di kebijakan publik yang merasa bahwa ini bisa nanti tumpang tindih. Kritiknya demikian. Kemudian juga tidak efektif lain sebagainya. Belum lagi kritiknya terhadap angkanya terlalu sedikit jika 50 sampai 60 bahkan 80 orang saja yang diterima. Sementara yang hadir ratusan, mungkin ke depan bisa ribuan. Bagaimana menjawab dua isu utama itu? Saya mengerti pendapat-pendapat itu sebenarnya berasal dari kesimpangsiuran informasi bahwa ini adalah juga kesimpangsiuran pemahaman bahwa ini adalah program yang terpisah. Saya lagi-lagi menjelaskan bahwa ini adalah program yang terintegrasi, terkonsolidasi datanya dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya, SP4N Lapor. Ini memaksimalkan. Jadi jika dikatakan bagaimana memaksimalkan bisa tumpang tindih ketika kemudian semuanya terkonsolidasi dan terintegrasi. Jadi tidak ada tumpang tindih, dasar hukumnya juga masih sama, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik masih sama, dasar hukum Permen-Pan RB nomor 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional pun juga dasar hukumnya sama. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Ya, mengenai tadi jumlah yang 60 atau 80 orang, apakah kemungkinan akan dieskalasi lagi, dilebarkan lagi mengingat semakin banyak yang datang, Mbak Lulu? Kita sedang terus memperbaiki sistem agar bisa semaksimalnya menampung mereka yang hadir, masyarakat yang hadir, agar bisa menampung keluhan dan juga berbagai pelaporan masyarakat. Namun jangan lupa datang ke sini bukan satu-satunya cara. Ada cara melalui online yang sudah berjalan saat ini dan tadi kita sudah dengarkan angkanya terbukti begitu ya efektif untuk menyelesaikan laporan-laporan yang ada. Saya juga Abraham, terima kasih.
menetesain air mata lagi dan lagi yang menandakan bahwa betapa rindunya Republik ini akan keadilan. Betapa rindunya dan haus dan dahaganya mereka akan penyelesaian dalam setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Saya selalu mencoba untuk melihat segala sesuatu lebih dekat dengan mata kepala saya sendiri dan mencoba mendengarkan lebih dekat supaya terang benderang apa yang mereka sampaikan. Dan harapan saya semangat yang serupa juga bisa diusung oleh mereka-mereka yang punya otoritas, termasuk Mas Gibran di sini hanya satu orang, tapi memang dia secara institusional sebagai wakil presiden. Tapi lepas dari situ, sungguhlah persoalan ini tidak akan sampai ke sini. Andai kata birokrasi di Republik ini berjalan sebagaimana mestinya, reformasi itu sungguh-sungguh bisa mencapai cita-citanya. Dan masalah-masalah yang ada di sini tidak akan seperti yang Anda saksikan di sini. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini untuk melihat betapa hausnya Republik ini akan keadilan.